kitab suci membahas antara lain Mazmur 45. Nanti kapan-kapan kalau sempat di rumah dibaca. Itu adalah Mazmur di mana raja dilantik dan dipuji luar biasa. Dia dipuji karena dia tampil sebagai seorang raja yang sungguh-sungguh mau memperhatikan rakyat, mau turun ke bawah, mau membagi-bagi segala bakat talenta yang ada padanya demi membahagiakan, menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Maka di mana raja itu muncul, di situ dia dipuji, dihormati. Luar biasa raja kita. Tapi hebat, raja itu menjawab apa? Raja itu mengatakan, bukan saya yang perlu dipuji. Kalau ada sesuatu pada saya, tolong pujilah Tuhan. Segala yang ada pada saya itu hanya pemberian dari Tuhan saja. Kalau saya hanya mengandalkan kekuatan saya sendiri, saya nol besar. Maka raja itu disebut raja yang rendah hati. Ngaku apa saja ada padanya hanya dititip oleh Tuhan dalam genggaman tangannya supaya dia berbagi-bagi dengan orang-orang lain. Maka raja juga disebut dalam kitab suci sebagai anak Allah. Raja disebut sebagai wakil dari Allah. Atas nama Allah itu dia memerintah. Dan Allah itu nampak sifat berbelas kasih. Maka orang yang merasa dirinya atau harus merasa dirinya sebagai diutus oleh Allah, seharusnya orang itu senantiasa rendah hati, berbelas kasih, berbagi-bagi apa yang ada pada saya pada orang lain. Namanya rendah hati, mengaku saya ini hanya hamba saja, saya ini hanya pelayan saja, dipanggil Tuhan untuk membahagiakan orang-orang lain. Maka orang yang rendah hati nggak suka takut. Orang yang rendah hati tidak suka khawatir. Apa harus saya makan, apa harus saya nikmati? Tidak. Orang rendah hati yakin bahwa Allah itu berbelas kasih, Allah itu akan memberikan pada saya apa yang saya butuhkan. Pun kalau dia sakit, terima. Sakit juga mempunyai arti bagi dunia. Pun kalau dia miskin, miskin juga mempunyai arti bagi dunia ini. Bahwasanya akhirnya manusia dapat memperlihatkan percaya beriman kepada Allah yang akan memerangi, yang akan melindungi, yang akan menjamin hidup kita ini. Maka rendah hati itu sangat berbeda dengan sikap rendah diri. Rendah diri itu namanya salah, itu namanya dosa. Rendah diri adalah sebenarnya merasa dirinya minder. Mengapa harus merasa diri minder? Karena saya suka iri hati pada orang lain. Karena saya suka membandingkan diri saya dengan orang-orang lain. Maka merasa, aduh, nggak bisa apa-apa, aduh, miskin, aduh, susah, aduh, sengsara. Jangan. Kau dikehendaki oleh Allah. Kau dibekali oleh Allah dengan kesehatan macam-macam karunia diberikan kepadamu. Yang seringkali kita tidak menyadari bahwa pagi hari ini kita dibangun sehat. Bisa kumpul bersama-sama, bisa nyanyi, bisa memuji Tuhan. Terima kasih. Maka orang yang rendah hati adalah orang yang mau bersyukur. Saya sudah berkali-kali mengatakan di sini. Barangkali saya mempunyai sesuatu keistimewaan pada mata saya. Kalau saya tadi menyalakan kertas itu, saya lihat apa yang tertulis pada kertas oleh kalian. Percayalah bahwa semua ini adalah 100% doa permohonan. Ku cari mana? Doa syukur, nggak ada. Ini semua doa permohonan. Mohon supaya cucu lahir dengan selamat, mohon supaya saya berhasil dalam studi saya, mohon supaya saya dapat pacar, mohon supaya rumah saya laku, mohon saya sembuh, macam-macam permohonan. Mangga baik. Tapi doa yang paling bagus, yang paling bagus, bersyukur kepada Tuhan. Yakin, percaya bahwa Tuhan akan melindungi, menyertai, membantu saya. Maka enaknya dalam doa sehari-hari, doa kepada melalui Faustina, doa rendah hati, doa bersyukur kepada Tuhan. Itu paling bagus. Yakin bahwa Tuhan akan memberi kepada saya apa yang saya butuhkan. Dan segala sikap yang terbaliknya,
kesombongan, ya, iri hati, rendah diri, itu kita buang jauh. Jangan merasa dirinya dianaktirikan oleh Allah. Allah itu mencintai kita semuanya. Allah itu memberi kepada kita yang kita butuhkan untuk menjadi bahagia. Nanti pada saatnya kita akan pulang ke rumah Allah Bapa sebagai hamba yang tak berguna, yang 100% tergantung dari kemurahan Tuhan. Nah, sekarang tentang Faustina. Faustina itu memang patut dipuji. Saya kira saudara lebih hafal cerita tentang Faustina daripada saya. Pokoknya tebal pisan. Faustina itu nggak bisa mengandalkan apapun. Orang miskin, orang nggak ke sekolah, membaca pun nggak bisa. Bodoh tidak, tapi namanya tidak berpendidikan. Nah, si Faustina merasa terpanggil menjadi suster. Diuji luar biasa, ditolak di mana-mana saja. Ketok pintu, mau menjadi suster, nggak bisa, bodoh. Dihina luar biasa. Akhirnya kemurahan Tuhan, akhirnya dia diterima di suatu biara. Entah mengapa. Ditempatkan di mana? Ditempatkan supaya tidak terlihat di depan, di kebun belakang, di dapur. Awas, jangan memperlihat, jangan tampil sebagai susu yang bodoh yang bisa apa-apa, bikin malu kita. Dia malahan senang. Saya hanya bisa mensyukuri, membanggakan kehampaan saya. Aku dia hanya pembantu pelayan dari Tuhan. Di kebun mangga, di dapur silahkan saja. Dan doanya Allah tak lain daripada bersyukur. Maka orang yang berjumpa dengan Faustina itu kaget. Kenapa suster yang begitu sederhana, suster yang nggak bisa apa-apa, mengapa wajahnya selalu terhias oleh senyum? Damai dalam hatinya. Tuhan menjamin saya, Tuhan akan memberi kepada saya apa yang saya butuhkan. Maka doa bagi dia, kepada dia berjam-jam saja, selalu doa syukur saja. Terima kasih pada Tuhan. Tadi mungkin ditunggu ya bacaan saya dari Injil. Bacaan pertama hari ini sebaliknya. Bacaan pertama hari ini adalah dari buku Kejadian tentang menara Babel. Manusia diketemukan somse, tinggi hati, mau bikin menara, terus, kemana? Sampai di surga. Mau mengadakan kudeta, mau menjungkirkan Allah dari tahtanya. Manusia mau menjadi Allah sendiri. Bikin menara tujuannya apa? Tujuannya supaya sampai di tempat kedudukan Allah. Kemudian Allah itu mau digeserkan. Saya bisa menjadi Allah sendiri, saya bisa mengatur hidup saya sendiri. Kalau manusia bersaing dengan Allah itu namanya dosa bagi manusia. Itu rugi bagi manusia. Maka jadi apa? Seorang merasa dirinya lebih pintar daripada yang lain. Maka ngatur sendiri. Tidak ada kerjasama antara manusia. Minta paku, malahan membawa ke kaki. Paku, kok bawa ke kaki? Tidak ada kerjasama. Ada salah paham. Maka akhirnya menara Babel kacau. Itu gara-gara kesombongan manusia. Akibatnya kita merasakan, begitu kita keluar dari Indonesia, harus ngomong bahasa Inggris, bahasa Mandarinnya, bahasa Belanda, bahasa entah apa sunya, nggak bisa. Manusia tidak bisa bergaul lagi yang satu dengan yang lain. Maka suka ada iri hati, suka ada cemburu, suka ada perang, suka ada perselisihan. Gara-gara menara Babel. Mestinya tidak. Maka 2 hari yang lalu ada Injil yang bagus, baik sekali. Barangkali yang ikut misa hari yang masih ingat. Ada orang buta. Orang buta dibawa kepada Yesus. Minta pada Yesus supaya dia menjamah. Tolong sembuhkan orang itu. Yesus itu mengambil dia menyendiri.
di luar kampung. Kemudian Yesus mengoles matanya. Sudahkah engkau lihat sesuatu? Betul. Terima kasih, saya melihat sesuatu, tapi aneh. Melihat apa? Saya melihat manusia, tapi kok kayak pohon. Kayak pohon. Aneh, tidak beres matanya. Maka Yesus sekali lagi mengulang, mengoles matanya. Sekarang bagaimana? Wah, sekarang terang, jelas. Sekarang saya lihat manusia betul-betul dia kayak manusia. Ada yang bertanya pada saya, mengapa Yesus itu harus menjamah orang itu sampai 2 kali? Kebiasaan Yesus itu mujizatnya afdol. Hayo sembuh, langsung sembuh. Hayo berdiri, langsung berdiri. Hayo dosa diampuni, bangkit, langsung jadi. Sabda Tuhan terjadi langsung. Firman Tuhan dilaksanakan. Mengapa Yesus sekarang harus menjamah 2 kali? Bukan karena kita ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Bukan. Tapi kita ragu-ragu pada hati orang itu. Ibarat. Ada seorang tukang kayu. Tukang kayu itu usianya 40 tahun. Dia mau menjadi orang Katolik. Maka ikut pelajaran agama. Belum apa-apa, baru 2-3 kali, teman-temannya membawa dia ke suatu hutan. Pohonnya raksasa besar sekali, gede, lurus, bagus. Kemudian mereka bertanya pada dia, Mas, kau lihat apa? Wah, kata dia, saya lihat ini hutan raksasa. Coba memberi kepada saya 1 pohon saja. Saya langsung bisa pensiun, tidak usah kerja lagi. Mahal, luar biasa. Orang itu menilai pohon-pohon itu sebagai objek untung rugi. Sebagai yang menguntungkan dia. Memperhitung-hitungkan. Itu namanya bagus sekali. Wah, dompet saya tebal, banyak sekali. Memanfaatkan sesama ciptaan untuk kepentingan sendiri. Sudah. Kemudian dia mengikuti pelajaran agama. Terus memperdalam pribadi Yesus. Sampai hampir mau dibaptis. Kemudian ada ujian bagi dia. Lagi dibawa kepada hutan. Dia pohon yang besar, yang raksasa, yang indah, luar biasa. Kemudian tanya lagi kepada dia. Mas, sekarang kau lihat apa? Kemudian jawabannya berbeda sekali. Berbeda sekali. Sekarang saya lihat kemuliaan Allah. Saya melihat kebesaran Allah dalam diri pohon yang hebat, yang raksasa. Bukan Maya Yesus harus menjamah orang 2 kali, tapi dia harus bertobat. Jangan menilai sesama manusia berdasarkan untung ruginya. Kau bagi saya nggak ada arti. Menilai, nggak boleh. Setiap ciptaan ada arti. Setiap ciptaan harus kita hargai. Melihat kemuliaan Allah di dalam dirinya. Orang itu sesudah kurang lebih setahun ikut pelajaran agama, dia akhirnya berubah. Jadi jangan meragu-ragukan daya penyembuhan dari Yesus, tapi daya pertobatan dari tukang kayu. Tadinya dia hanya melihat objek yang bisa dimanfaatkan bagi dirinya sendiri. Sekarang dia melihat subjek. Sesama ciptaan pemberian Tuhan kepada kita manusia, maka saya melihat kemuliaan Allah dalam dirinya. Semua kita bersama-sama memupuk sifat rendah hati dalam diri kita. Orang yang rendah hati sebenarnya tidak pernah khawatir. Orang yang rendah hati mau meninggal dunia juga namanya senyum-senyum, pulang ke pangkuan ilahi, tujuan tercapai. Kita lihat Yesus. Orang seringkali bertanya pada saya, kok kenapa sih Yesus itu bisa meninggal dunia begitu tenang? Semalam sebelumnya dia masih gelisah, masih menderita di taman Getsemani, keringat dingin, ya, takut. Pada salib itu dia tenang saja. Malah bisa memikirkan orang-orang lain, dosa mau diampuni. Mengapa? Karena dia yakin bahwa Allah itu maha setia kepadanya.
Mau lari pada siapa? Dunia bisa menolak saya. Dunia bisa melecehkan saya. Dunia bisa menghukum saya. Tapi Allah itu menyelamatkan saya. Maka peganglah pada Allah. Mau lari pada siapa? Dan itu berarti rendah hati. Kalau bukan Allah yang membangun rumah saya, sia-sialah saya bekerja. Itu tidak berarti bahwa manusia, ya udah tenang-tenang saja, cuek-cuek saja, Tuhan akan mengurus. Tidak. Tuhan menjawab, usaha kamu apa? Harus ada kerjasama antara usaha dari Allah, usaha manusia. Manusia harus berjuang, maju, berkembang, supaya berkembang seoptimal mungkin. Untuk apa? Untuk membahagiakan orang-orang lain. Jangan suka jatuh ke dalam penyakit sombong, iri hati, minder, rendah diri. Bukan. Hiduplah untuk membahagiakan orang lain. Dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan yang memberi kepada kita apa yang kita butuhkan. Saya kira bagus kalau saudara sering kali berkumpul sekitar Faustina. Contoh hidupnya bagus. Bagaimana dia sebagai orang yang tidak bisa apa-apa, sebagai rendah hati, sebagai orang yang sederhana saja, dia hidup bahagia, bersyukur pada Tuhan. Maka menjadi Sankta Faustina. Diberi kepada kita sebagai contoh teladan. Mari kita mengikutinya. Maka semoga gerakan kalian, ya, kerahiman Allah itu berkembang dengan baik-baik dan menular dalam hati kita masing-masing. Supaya kita pun menjadi orang yang bahagia. Semoga demikian.